Kan ini kan modelnya sekolah ya, Iya. rada ngantung gitu kan. Betul. Lu ketika lu masuk ada rasa seperti apa, Chan? Kalau perasaan sih nggak ada ya bang ya. Cuman kayak penglihatan aja ya. Kayak banyak sih ya sosok-sosok lah bang yang berkebat atau diem di tempat itu. Palingan itu aja dulu yang saya lihat sih. Untuk yang kayak rame gitu nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Tapi memang di setiap ruangan kelas itu ada ituannya masing-masing ya? Ada sih bang. Itu dia berdiri di situ aja. Sama kayak kita lagi syuting gini mereka ngeliatin aja kayak ngajak teman-temannya, ada yang rame tuh ikut yuk. Gitu. Iya. Ngariung gitu. Ya ngerium lah. Memang kebetulan posisi kita ini supaya teman-teman pada tahu ya, kita posisinya itu di pojokan sekolah, ngantung, kanan kirinya itu ya ada rumah, tapi ada sebelum rumah itu ada perkebunan. Jadi lu semua bisa bayangin, ini salah satu spotnya di daerah pojok. Kalau misalnya lu tahu ya. Terus kalau nggak salah lu sempat cerita ada di ruangan yang pertama kali kita masuk, yang pertama kali kita pengen syuting tuh, itu ada apa tuh, Chan? Kalau yang pertama kali saya lihat waktu saya di depan pintu itu, saya ucapkan permisi ya, assalamualaikum bang. Saya ngeliatnya ada sosok kuntilanak dan pocong. Ya ampun. Di pojok-pojokan, kuntilanak di pojok sini, pocongnya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone Has Story. Sesuai dengan janji saya akan bersama teman saya lagi, Chandra, yang kebetulan kita lagi jalan-jalan ke daerah Tangerang nih. Suasananya sih cukup menarik ya. Iya. Baik tukang-tukang yang lewat ya mas ya, masih kedengeran ya. Banyak itu tukang-tukang lewat, tapi memang nih sebelum kita mulai nih ya, kan ini kan modelnya sekolah ya, Iya. rada ngantung gitu kan. Betul. Lu ketika lu masuk ada rasa seperti apa, Chan? Kalau perasaan sih nggak ada ya bang ya. Cuman kayak penglihatan aja ya. Kayak banyak sih ya sosok-sosok lah bang yang berkebat atau diem di tempat itu. Palingan itu aja dulu yang saya lihat sih. Untuk yang kayak rame gitu nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Tapi memang di setiap ruangan kelas itu ada ituannya masing-masing ya? Ada sih bang. Itu dia berdiri di situ aja. Sama kayak kita lagi syuting gini mereka ngeliatin aja kayak ngajak teman-temannya, ada yang rame tuh ikut yuk. Gitu. Iya. Ngariung gitu. Ya ngerium lah. Memang kebetulan posisi kita ini supaya teman-teman pada tahu ya, kita posisinya itu di pojokan sekolah, ngantung, kanan kirinya itu ya ada rumah, tapi ada sebelum rumah itu ada perkebunan. Jadi lu semua bisa bayangin, ini salah satu spotnya di daerah pojok. Kalau misalnya lu tahu ya. Terus kalau nggak salah lu sempat cerita ada di ruangan yang pertama kali kita masuk, yang pertama kali kita pengen syuting tuh, itu ada apa tuh, Chan? Kalau yang pertama kali saya lihat waktu saya di depan pintu itu, saya ucapkan permisi ya, assalamualaikum bang. Saya ngeliatnya ada sosok kuntilanak dan pocong. Ya ampun. Di pojok-pojokan, kuntilanak di pojok sini, pocongnya sebelah sini. Ya dia cuma diam di situ aja. Diam di situ aja. Iya diam di situ aja dia. Sambil ngeliatin aja. Ya udahlah, saya nggak ganggu. Udah, kira saya keluar. Oh, kalau boleh tahu nih ya, kilas balik dari dulu tempat sekolah ini apa sih, Chan? Kalau untuk penglihatan saya ya bang, pribadi saya ya, mungkin teman-teman yang bisa atau gimana, mungkin bisa juga ngeliat ya. Dulu ini kayak hutan tapi bukan hutan, tapi banyak tanaman-tanaman kayak kebun gitu lah. Kayak sawah-sawah. Kayak perkebunan penduduk iya, ya. Betul. Nah, waktu ini belum dibangun tempatnya bang. Seperti itu sih palingan yang saya lihat. Jadi sebelum ini dibangun masih tetap perkebunan semuanya, terus dibangun yang makhluk-makhluk itu juga masih. Ya masih ada di sini gitu bang. Karena kan kayak apa ya? Ini juga gelap kalau malam ya kan. Ya awalnya juga sejuk gimana gitu ya bang. Masih dekat kebun lah. Terus sama yang ruangan yang kedua itu, yang boleh dibilang kita tadi sempat syuting sana dan panas minta ampun itu. Oh kalau yang ruang kedua ya bang, untuk ruang kedua itu ya jujur aja saya ngeliatnya gundurwo bang. Itu mereka pada ngumpul ngeriung di dekat jendela, di dekat yang kita. Itu gundurwo semua? Iya gundurwo pasukannya lah, teman-temannya lah. Contoh saya masih sebangsa atau sama abang sekoloni. Nih ikut gue nonton nih, ikut gue nih ada apa tuh rame-rame. Begitu lah bang, penasaran atau kepo lah bahasa gaulnya. Palingan seperti itu sih. Kayak gundurwo kayak gitu aja sih. Tapi mereka itu yang ada di situ ganggu nggak sih? Mereka nggak ganggu, mereka emang nempatin di sini bang.
Sedangkan yang manusia itu merasa kayak gimana sih? Enggak ya? Nggak ngerasain sesuatu. Paling anak kecil ya bang, kalau anak kecil nggak bisa dibohongin ya, ngelihat begituan paling dia ngadu ke orang tuanya, paling kata orang tuanya udahlah biarin lah, nggak ganggu ini, palingan gitu aja sih. Mereka tuh nggak ganggu, cuma nampakin ke anak kecil menyeramkan sosok kayak gitu bang. Oh, makanya dibilang tadi sempat ada yang kita pengen pindah ke posisi yang ketiga. Iya. Kan gue ngangkat barang nih, Iya betul. gue ketemu nih sama anak kecil. Terus tanyain, om mau pindah kemana ya? Gitu kan. Gue bilang, gue mau pindah ke daerah toilet. Terus dia bilang, jangan om, gitu. Kenapa? Serem di sono. Kenapa emangnya? Ada setannya. Wah itu yang dicari. Iya setan yang kita cari ya bang ya. Terus kan gue penasaran, apa namanya? Emangnya setannya apa? Gitu. Terus dia dengan polosnya, anak kecilnya berdua dengan polosnya bilang, ada pocong om. Nah sekarang gue jadi penasaran nih, gue nanya sama lo, yang di tempat kita nih yang terakhir, sorry nih gue rada gak enak, yang di tempat posisi kita terakhir, yang di posisi tempat kita terakhir ini, yang ini yang anak kecil itu bilang, yang pocongnya, mohon maaf bang, tuh di situ di pojokan, di pojokan, sama untuk di belakang saya nih, ya kan, bener-bener persis di belakang saya, kuntilanak, dia noleh begini, mukanya hitam, terus rambutnya kayak orang gila ya, cuman nggak panjang, nggak terlalu panjang. gimbal. Iya kayak gimana gitu, cuman kayak orang gila ya, seginilah, acak-acakan gitu. Dia cuma noleh dong begini, dia nampakin kalau ini gue di sini gitu. Sama ada palingan sosok anak kecil lagi pada main bang, kayak tuyul tapi anak-anak kecil lah. Dia berdua gitu mainnya bang, nggak mau pisah, dia berdua gitu. Kayak kembar begitu. Iya kayak kembar gitu palingan. Yang bisa nggak kita ungkapin mereka ini apakah dari dulunya di sini atau ada cerita dari mereka? Palingan kalau mau ungkapin bisa aja sih. Abang mau nanya yang ke siapa dulu nih? Yang menurut lu bisa diceritakan kan? Nggak mungkin mereka bilang jangan ceritain gua, lu ceritain kan gitu kan? Ada sih yang sosok kuntilanaknya bang. Yang kuntilanak belakang. Iya, ini nih lagi noleh ke saya nih, bener-bener noleh ke saya banget ya persis. Cuman begini dong. Gitu badannya ke arah gua, iya. palanya ke arah lu. Nah betul, noleh begini. Kalau dia bilang, sebentar saya komunikasi dulu bang. Bunuh diri sih bang. Bunuh diri. Jadi kayak nggak diterima jasadnya kayak gitu bang. Itu kejadian sebelum dibangun sekolah ini atau sesudah? Udah zaman lama bang, sebelum sekolah ini ada. Jadi boleh dibilang pada waktu itu masih perkebunan itu lah. Iya, dia perkebunan itu. Jadi dia kenapa bunuh diri ini? Dia kayak punya masalah dengan keluarganya. Tapi bukan masalah cinta, tapi dengan pure masalah keluarga. Jadi dia stres. Jadi dia mendingan gue bunuh diri aja deh. Nah, dia jatuhnya anak nih. Tapi ini yang tuyul ini teman-temannya bang. Maksudnya? Tuyulnya ini anak-anak kecil ini di samping dia nih, kayak teman-temannya gitu, kayak sering ngajakin main gitu. Sedangkan dia cuma kuntilanak berdiri aja sambil nengok gitu. Tadinya nggak mau nengok. Itu kalau misalnya kan, oke, lu bilang nih, secara nggak langsung kan tempat kita nih ada 4 ya. Yang pocong di belakang gua. Iya. Terus kuntilanak sama yang kayak tuyul tuh di samping lo. Yang 2 ini sebenarnya apa ini? Yang anak kecil ini? Ini tuh dia, ini loh bang, hasil dari hubungan badan yang bermaksiat. Oh, nih, gua punya video yang mana hasil hubungan badan yang maksiat menghasilkan anak. Lu cek deh, yang tentang gua sama si Panglima Langit. Ternyata di sini juga ada, bener Betul. kan? Ini di sini ada. Juga ada. Di sini bang. Jadi orang yang melakukan maksiat, Iya. Terus anaknya ada di sini. anaknya kayak digugurin, ya kan. Pokoknya ini bukan adik kakak ya, tapi kayak orang lain sama orang lain gitu. Terus masih kecil digugurin dua-duanya ini, dan ketemunya jadi teman mainnya dia berdua-duaan. Berarti secara nggak langsung dia main di sini. Apakah jasadnya di daerah sini juga atau mereka dari tempat lain? Nggak jauh dari sini sih, nggak jauh dari sini. Mungkin kalau mau dikuak lagi masih
RW sinilah. Daerah-daerah Iya, sini daerah lah ya. sinilah, betul bang. Dan itu juga di masa dia atau di masa yang baru-baru ini? Duluan yang kuntilanak ya. Iya. Sebelum ini mau dibangun. Kalau misalnya kuntilanak kan sebelum ini bangun, kalau ini pas ini mau dibangun. Iya, mau dibangun, dia sudah ada di sini. Yang memang tempatnya sih dia jadi ngajak Dia tempat kuntilanak. bermain di sini. Betul bang. Jadi kayak kita, mohon maaf, kayak saya ngajak abang, main sama gue yuk. Gue punya cerita tentang, maksudnya gue punya pernah dengar cerita yang anak-anak kecil begini kadang-kadang suka napakin diri juga ke orang. Dia cuman kayak apa ya bang ya? Kayak cuman iseng doang. Dia ngajakin main. Iya, ngajakin main. Iseng doang tuh, kayak minta sesuatu kayak gitu. Sedangkan dia juga ngajakin main ke anak kecil juga. Yang masih polos, yang belum tahu dosa lah ibarat kayak gitu ya kan, masih polos, masih lugu. Kayak menurut tarik, ibarat orang tuh zaman sekarang kayak kesambet lah. Diajakin mainan tuh kesambet kayak gitu sih bang. Diajak mereka ikut ke itu ya. Iya, pengen diajak main sama mereka ke alam mereka. Cuman kan alamnya berbeda ya bang. Ya kan mereka halus, kita wujud. Nah sama yang terakhir nih gue. Yang di belakang gue ada cerita nggak dia? Kalau dia emang bukan nggak mau ngomong ya bang. Dia cuma diem sambil nunduk aja sambil begini. Dia tuh nggak mau diungkap. Kenapa makanya saya bilang kuntilanak aja nih bang yang mau diungkap. Kalau yang itu dia nggak mau diungkap, dia cuma diem. Percuma juga kita ungkap kalau nggak ngomong apa-apa. Iya. Nah kan, lu kan tadi kan ngomong. Di sini lu sempat ketemu 2 ya, yang model begini. Yang satu di sini, satu lagi di sana. Nah di pojokan sono. Iya. Iya. Yang di sana ada cerita nggak dia? Kalau yang di sono itu dia ini bang, yang saya lihat ya dari kontak batin pribadi saya, ya kan. Saya nggak merasa, bukan saya hebat, cuma saya ngerasakan kenapa dia meninggal, bahwa itu ada sangkut pautnya dengan pesugihan. Dia melakukan pesugihan, akhirnya tidak diterima. Betul bang, jadinya pocong. Kalau ini bang ya, sedih sih bang ceritanya bang. Jadi kita juga kalau abang mungkin ngerasain atau yang penonton juga ngerasain tuh, sedihnya kita tuh nggak dibuat-buat. Saya juga ini merasakan mau nangis loh. Ibarat kita lagi berbicara gini, Dia kayak cerita ke lu ya? iya dia mau cerita. Dia iya dulu. curhatnya gitu loh bang, gue kayak gini, akhirnya dia jadi kayak gitu. Ibarat cuma pengen kayak sesaat doang sih bang di dunia. Tapi gue nanya sama lo nih, lo kan udah tahu nih cerita dia, lo mau share ke teman-teman atau hanya sekedar lo simpan aja? Ya lebih baik kita share sih bang, ini Bisa kan jadi pelajaran buat pelajaran yang lain hidup ya. lah. Kalau misalkan memang mau kaya, sekeras apapun pekerjaan kita, kayak contohnya kuli ya kan di pasar, terus nyapu jalanan, terus yang segala macam lah, ibarat kerja halal, jangan kerja nggak halal. Kalau uang haram mah cepet habisnya, cepet hilangnya, dapetnya juga cepet, ibarat. Cepet hilangnya cepet. Nah ya, uang setan dimakan uang jin. Iya. Terus jadinya kayak begitu tuh, ya kan? Gak ridho, jadi Gusti Allah yang gak terima di bumi sama akhirat. Tapi kalau misalnya lo cek gitu yang pocong di sana, keluarganya tahu nggak tuh? Untuk keluarganya, ini dia laki ya bang, dia istrinya banyak. Istrinya banyak. Dan ini dia menceritakan aja nih, dia lagi kayak mau netesan mata, dan saya juga ikut terbawa suasananya, jujur aja bang. Saya mau terbawa ikut suasana, jadi kayak seolah-olah tuh saya mau nangis dengan ceritanya. Kayak contoh abang cerita, saya nggak tega, saya jadi kebawa emosinya juga, terus kesedihannya juga, mendalam, bener-bener mendalam. Jangan kayak saya. Ya soalnya dia udah merasakan pahitnya dia. Pahit bener bang, pahit ya. Ya nggak diterima lah, dia cuman bisa jadi penasaran arwahnya. Kita belum tahu namanya siapa. Ya mungkin kita doain ya, khususon buat beliau lah, Al-Fatihah lah, biar beliau nggak penasaran arwahnya. Amin. Paling itu aja. Ini juga pelajaran buat kalian semua ya. Kalau misalnya pengen kaya, jangan melakukan pesugihan lah. Ya, bisa cara-cara yang lain. Betul. Nah, yang kan sono kan ada kuntilanak. Apakah kuntilanak ini sama sana? Maksudnya temenan? Iya atau gimana? Enggak, musuhan. Ini kayak kita punya wilayah masing-masing. Oh gitu. Abang punya wilayah di sini, contohnya nih, saya punya di wilayah sono. Jadi lu nggak boleh ganggu yang wilayah sini, gue juga nggak boleh ganggu wilayah sini. Udah masing-masing dong, ya kan? Jadi boleh dibilang nih ketika kita di sini, yang sono pun juga nggak berani datang ke sini terlalu Iya, dekat ya? nggak berani datang ke sini terlalu dekat lah. Kayak
menjaga loh, maksudnya biar jangan berantem gimana. Teritorial mereka Nah iya teritorial mereka masing-masing, kita saling menjaga aja, palingan kayak gitu sih. Gue jadi penasaran. Tuh kan dengerin cicak tuh. Dari tadi kita tuh bicara hal-hal yang kayak misalnya pocong, kuntilanak, terus yang kayak tuyul. Gue tanya, di sini ada nggak yang baik? Yang baik ada bang, yang baiknya dia ini cuman ngasih pelajaran itu gini, tuh yang udah pernah terjadi ngasih tahu tuh, jangan pernah diikutin, jangan pernah diulangin, seperti itu. Ada kayak kakek-kakek tua sorban, alhamdulillah baik, ya dia cuman ngasih tahu kayak ngasih contoh, tuh lu jangan kayak gitu. Oh, Palingan kayak gitu. lu jangan lakuin yang kayak gitu, hasilnya Iya. begitu gitu. Iya, jadi penasaran. Yang itu posisi di mana tuh? Adanya di lurus sebelah kiri yang dekat rumah. Oh, yang dekat mobil ada. Ya itu bener bang, berdiri persis di depan. Di depan rumah itu? Iya berdiri persis di depan rumah itu. Saya mau komunikasi juga tadi, cuma sebentaran doang, cuma bilang jangan ngikutin yang kayak gitu, yang nggak baik, jangan diulangin lagi. Ya palingan kayak gitu. Kalau untuk kuntilanak ini mah nggak begitu sedih ya bang, tapi untuk yang pocong itu dia iya bener-bener mendalam kesedihannya, dan saya terbawa suasananya, kita menceritakan kesedihannya, palingan kayak gitu. Jadi boleh dibilang satu komplek ini ada yang baiknya, Iya. ada yang boleh dibilang nggak baik lah ya. Nggak baik juga, jangan ditiru lah. Sama palingan yang kuntilanak terbang doang, yang dari mana kemana. Emang ada? Ada bang, suka yang kayak di atas itu tuh. Di lantai 2? Iya di lantai 2, paling terbang-terbangan doang, terus dia terbang lagi. Kayak abang contohnya, kayak mau ke warkop ini, ntar abis udah minum kopi udah balik lagi kemana gitu. Oh tapi dia nggak stay di sini? Nggak stay di situ. Karena emang bukan wilayah dia di situ. Cuma mampir. Cuman mampir, ibarat tempat main doang. Iya. Jadi banyak hal yang negatifnya yang harus kita tinggalkan, tapi di sini juga nggak ketinggalan ada yang baiknya, yang posisinya ada di rumah ya Chan ya. Banyak-banyak beribadah lah dan berusaha. Oke, saya Ritan bersama Chandra Kurnia. Q Mystery, Everyone Has Story.